Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Naralia Baswara. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai tutorial penggunaan e-faktur. Namun dalam konteks soal kali ini, saya mengerjakan dengan menggunakan e-faktur dummy. Sebab untuk menggunakan e-faktur itu memerlukan integrasi dengan server PGP. Karena itu dalam konteks soal di sini pun merupakan perusahaan fiktif atau yang kita sebut di sini adalah sebagai PT Sinchan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya sudah menginstal mengenai aplikasi e-faktur dummy. Nanti teman-teman untuk yang belum menginstal bisa silakan langsung untuk mendownload aplikasinya. Nah, nanti akan saya tampilkan linknya di dalam deskripsi di dalam video. Baik, untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan membuka aplikasi e-tax invoice di sini. Teman-teman tinggal klik saja ini. Lalu kita tunggu untuk aplikasinya terbuka. Baik, teman-teman, jika sudah terbuka di sini karena e-faktur dummy, maka opsi yang kita pilih adalah dengan menggunakan local database. Namun lain halnya jika teman-teman menggunakan e-faktur, teman-teman bisa menggunakan network database yang akan langsung terintegrasi dengan server BGP. Nah, di sini kita tinggal masukkan usernya dengan admin, dan untuk passwordnya seperti biasa adalah 123. Lalu kita klik login. Nah, di sini sudah tertera ya nama PT-nya. Ya, bagi teman-teman, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan dalam mengisi e-faktur adalah dengan membuat database. Di mana database itu kita buat dengan mengklik file, lalu kita pilih administrasi DB, dan di sini kita buat nama database-nya dengan nama perusahaan. Ya, teman-teman bisa, misalnya di sini adalah PT Sinchan 2021. Lalu kita buat database-nya. Jika sudah muncul pop-up seperti ini, artinya database sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Tinggal teman-teman klik OK saja, lalu kita pilih kembali database-nya, dan kita klik connect ke database. Dan jika sudah, langkah berikutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah dengan mengisi profil PKP. Di sini teman-teman bisa mengklik manajemen upload, dan kita klik profil alamat PKP. Nah, di sini kebetulan perusahaan yang kita isi ini karena merupakan PT Sinchan, sebagaimana saya juga sudah punya soal di sini. Di sini PT Sinchan, dan di sini juga untuk profil PKP-nya sudah sama, jadi kita tidak perlu merubah apa-apa. Namun di sini ada sepertinya ada tambahan informasi, ya ini untuk nomor teleponnya ya teman-teman. Ya, 021 ini kita bisa isi. 7899. Nah, untuk kode posnya dikarenakan di soal tidak ada, kita bisa asumsikan saja dulu dengan mengisinya secara asal. Sini juga tidak ada nomor HP, nomor faksnya juga tidak ada, dan di sini penanda tangan itu maksudnya adalah penanggung jawabnya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat pada soal sudah ada penanggung jawabnya, ya ini di sini adalah Daniel N selaku manajer tax dari PT Sinchan. Maka kita isi penanda tangannya sebagai Daniel N, dan jabatannya ini sebagai manajer tax. Untuk masa buku di sini sama ya teman-teman, ya ini dari bulan 1 hingga 12. Lalu jika sudah, teman-teman tinggal mengklik simpan pada profil PKP, dan sudah kita bisa klik OK kembali. Lalu langkah yang berikutnya kita perlu isi adalah dengan mengisi referensi ya teman-teman, atau yang kita sebut di sini sebagai referensi nomor faktur. Ini sebagai acuan untuk nanti ketika menjadi nomor faktur dalam pajak masukan. Maaf, dalam pajak keluaran maksudnya. Di sini jika kita klik, di sini ternyata sudah ada referensi nomor faktur. Namun ini karena merupakan bekas database sebelumnya, maka yang perlu kita lakukan hanya tinggal mengklik perbarui tampilan, dan lalu kita rekam range nomor fakturnya. Untuk referensi nomor faktur, di sini juga kita ambil dari soal ya teman-teman. Di sini acuan pada soal adalah dengan nomor seri faktur pajak terakhir masa Mei 2021 adalah nomor 1500. Dengan demikian yang kita buat untuk saat ini adalah SPT PPN masa bulan Juni, dan untuk SPT pertamanya adalah 1501, nomor faktur SPT pertamanya. Di sini kita buat 00021 atau yang merepresentasikan tahun SPT-nya, dan di sini kita isi dengan nomor faktur pertamanya yaitu 1500. Di sini
Karena tidak ada referensi nomor faktur terakhirnya, maka kita asumsikan saja bahwa nomor terakhirnya adalah 1600. Maka selanjutnya kita tinggal klik rekam. Dan jika sudah, kita cek kembali apakah sudah terekam. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik tutup saja. Dan di sini kita kembali lagi pada soal. Langkah yang perlu kita lakukan adalah tentukan nomor seri dan tanggal dibuatnya faktur pajak, tentukan bisa atau tidaknya dikreditkan PPN, tentukan besarnya PPN yang harus dipungut. Oke, baik. Langkah berikutnya kita masuk ke dalam untuk di sini, karena yang pertama adalah invoice yang mana merupakan pajak keluaran. Teman-teman juga bisa sebetulnya membuat lewat, sebentar ya, seperti saya membuka 2 SPT, 2 e-faktur. Baik, di sini kita buka saja langsung ke referensi. Teman-teman bisa melakukan terlebih dahulu sebenarnya untuk lawan transaksi dengan menggunakan administrasi lawan transaksi. Di sini yang perlu kita lakukan adalah untuk menginput siapa sih lawan transaksi yang kita lakukan. Di sini contohnya adalah PT Garuda Kencana, dan di sini juga sudah tertera NPWP dan alamatnya. Sebetulnya teman-teman juga bisa langsung input langsung lewat dari faktur pajak, baik itu keluaran ataupun pajak masukan. Namun hal ini tidak disarankan dilakukan secara manual. Lagi-lagi karena apabila asumsinya teman-teman melakukan 2 transaksi, itu teman-teman juga sama perlu memasukkan referensi terlebih dahulu, sehingga ujung-ujungnya adalah kita perlu memasukkan alamat NPWP. Oleh karena itu, untuk memudahkan, sebaiknya kita menggunakan referensi agar nanti ketika kita memasukkan fakturnya, kita tinggal mengklik saja. Di sini kita lihat kembali pada soal. Sudah ada PT Garuda Kencana, maka kita copy saja. Lalu kita masukkan NPWP-nya juga. Dan untuk jalan di sini juga sudah ada, kita tinggal pindahkan saja teman-teman. Jalan Jenderal Sudirman. Untuk bloknya kalau tidak ada, maka kita bisa isi dengan kolom minus. Lalu nomor 104, RT-nya juga tidak ada, RW-nya tidak ada, maka kita kosongkan saja. Dan untuk ini kita bisa isi dengan Tarakan ya teman-teman, Tarakan Kalimantan Timur 77121. Dan untuk nomor teleponnya juga bisa kita kosongkan saja. Dan ini akan kita lakukan terus ya teman-teman. Di sini kurang lebih ada 10 transaksi di dalam soal, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan mengisi keseluruhan NPWP, nama dan alamatnya. Namun nanti untuk mempercepat, saya akan melakukan time skip pada bagian ini. Baik, di sini untuk rekaman pajak keluaran sepertinya juga sudah semua, dan di sini kita beralih pada faktur pajak. Di sini untuk NPWP dan namanya juga sudah tertera, karena di sini merupakan faktur pajak untuk kita input sebagai pajak masukan, maka juga kita perlu input ke dalam referensi. Di sini kita masukkan saja NPWP-nya 01 302 300 992 3023. PT Surveyor Info. Pasar Minggu 17. Di sini juga kita kosongkan, kita asalkan saja untuk oleh posnya. Jika sudah, kita simpan. Lalu ada civil gender design. Namun untuk di sini sepertinya karena kode dan karena NPWP di sini tidak valid ya teman-teman, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mencari referensi untuk nomor NPWP. Di sini kita cari saja NPWP generator. Teman-teman tinggal di sini kita asumsikan saja bahwa NPWP yang valid. Kita copy dan kita masukkan ke dalam sini NPWP-nya. Lalu kita isi sisanya dengan sebagaimana pada soal ya teman-teman. Nah, kebetulan sepertinya ini NPWP-nya terdapat kesalahan.
maka kita masukkan saja sisanya sesuai dengan soal. Lalu di sini ada juga PT Bisnet. Namun sebetulnya di sini juga karena ini masuk ke dokumen lain, maka kita tidak perlu menginput untuk sebagai referensi. Maka di sini kita hanya buat langsung pindah ke faktur pajak saja. Di sini PT Secure Indonesia, yakni 01 070 804 8058 000, dan di sini ada PT Secure Indonesia. Di sini Jalan Sunter Raya, nomornya 22, dan di sini tidak ada keterangan lain. Jakarta Utara. Baik. Dan di sini ada satu lagi teman untuk nomor KWP-nya. Namun karena di sini juga sepertinya kita input juga ya teman, karena meskipun ini SSP. Di sini sepertinya terdapat kesalahan teman, kita isi aja XYZ Corporation Singapore. Di sini merupakan transaksi luar negeri ya teman, jadi kita input saja nomornya. Tuh. Baik, sepertinya di sini sudah kita input semua. Dimana di sini ada 9 transaksi ya teman-teman. Pengecualian terhadap 2 transaksi, yakni untuk SSP dan untuk kepada Bisnet atau PT Supra Prima Taman Nusantara, karena ini merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur, maka kita akan input ke dalam dokumen lain. Namun untuk referensi kita tidak perlu masukkan ya teman-teman. Jadi di sini langkah selanjutnya sebetulnya teman-teman juga harus menginput transaksi seperti ini. Ya, ini untuk referensi dalam barang atau jasa. Di sini terdapat kurang lebih ada 10 pembelian barang, 10 jenis barang ya teman-teman. Di sini maka kita perlu masukkan juga satu persatu terhadap transaksi-transaksi dari invoice pembelian yang kita lakukan dari PT Sinchan. Nah, kita masukkan kembali ya teman-teman. Dan lagi-lagi di sini kita buat dari referensi, lalu kita klik barang dan jasa. Lalu seperti sebelumnya, yang perlu kita lakukan adalah dengan mengklik tambah, dan di sini kita perlu melihat kembali kodenya. Di sini kita buat saja seperti ini teman-teman. Di sini kita lihat adalah kode barang dan jasanya adalah 1234000 dengan nama Opaque White. Dan di sini harga jual kita lihat secara satuan ya teman-teman. Maka yang kita masukkan adalah nomor yang 820.000. Namun teman-teman juga harus berhati-hati karena biasanya ada juga yang mencantumkan unitnya sudah termasuk dengan PPN. Dan jika teman-teman menemukan hal yang seperti itu, maka teman-teman tinggal mengklik opsi termasuk PPN-nya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita pisah harga dan NPM-nya, PPN-nya. Dan juga teman-teman sebagai catatan di sini e-faktur yang saya gunakan adalah e-faktur dummy, sehingga tarif yang digunakan masihlah 10%, dan memang kebetulan soal yang saya gunakan adalah soal dari tahun 2021, dan sehingga untuk tarif memang tidak menggunakan tarif yang 11%. Jadi kita kembali pada soal, kita tinggal klik simpan saja, dan ini kita lakukan secara keseluruhan sebagaimana yang saya bilang sebelumnya, kurang lebih ada 10 unit. Maka kita masukkan kembali satu persatu ya teman-teman, karena ini akan jauh lebih memudahkan ketika teman-teman merecord transaksi yang sama ya teman-teman. Jadi ketika kita menginput pajak keluaran, kita tinggal menginput mengklik saja dan tidak perlu memasukkan angkanya kembali. Ini lalu ada juga PT pertamanya ada pembelian polialuminium, maka kita masukkan kembali untuk kode barang jasanya, lalu kita masukkan dan harga barangnya saya 49, 40, 123. Dan baik, mungkin pada bagian ini nanti akan saya time skip juga.
karena ini hanya bersifat input saja teman-teman, nanti akan saya percepat pada bagian kembali ke pengisian e-faktur untuk pajak keluaran dan pajak masukannya. Baik, sepertinya sudah terinput semua ya teman-teman. Jika sudah, di sini sudah kita lihat tampilannya ada kurang lebih 10 transaksi, 10 unit ya teman-teman, 10 referensi barang. Dan di sini kita sudah selesai untuk penginputan referensi, dan kita beralih pada pengisian pajak faktur untuk faktur pajak masukan untuk pengisian pajak keluaran. Di sini sebagaimana yang tertera pada soal, kita perbesar ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal klik saja sebetulnya pada faktur, kita input untuk pajak keluaran, dan di sini teman-teman tinggal mengklik rekam faktur. Ya, di sini ada berbagai pilihan ya teman-teman, data transaksi, jenis faktur, tanggal dokumen, laporan SPT, dan berbagai pilihan-pilihan lainnya ya teman-teman. Tapi yang pertama kita perlu lihat adalah sebetulnya siapa sih lawan transaksi kita. Jika umumnya memang untuk apabila kita bertransaksi pada suatu perusahaan lain yang mengumumkan sebagai pemungut PPN, maka kita klik sebagai opsinya adalah 1. Namun di sini juga ada berbagai opsi. 2 ini seperti misalnya ketika kita melakukan transaksi dengan pemerintah, 3 ketika BUMN, DPP nilai lain adalah ketika kita menggunakan tarif nilai lain, penyerahan lainnya, dan berbagai keterangannya sudah tertera pada soal itu teman. Dan di sini karena kita hanya melakukan pembelian secara biasa, pembelian transaksi biasa, maka kita memilihnya dengan kepada pihak yang bukan PPN, yaitu dengan data jenis transaksi 1. Setiap opsi yang kita pilih ini nanti akan menjadi nomor faktur ya teman-teman. Di sini misalnya kita pilih sebagai 2, maka di sini juga untuk 3, di sini juga nomor seri fakturnya akan berubah ya teman-teman secara otomatis. Karena itu kita di sini mengklik 000. Dan untuk jenis faktur yang kita gunakan adalah faktur pajak biasa, bukan faktur pajak pengganti ya teman-teman. Di sini hanya ada 2 pilihan, dan untuk tanggal dokumennya yang kita ambil dari invoice ini adalah tanggal dimana kita melakukan invoice date atau tanggal dimana pembuatan invoice ini, dan bukan merupakan tanggal dimana kita memesan purchase ordernya ya teman-teman. Jadi kita ubah saja, di sini adalah tanggal 2 bulan Juni tahun 2021. Dan jika sudah, kita klik enter saja, dan di sini juga otomatis sudah berubah masa pajak dan tahun pajaknya. Dan ini juga nomor seri faktur yang sebelumnya kita input juga sudah secara otomatis akan terisi, dan di sini kita bisa mengklik lanjutkan saja. Nah, mengapa tadi kita memasukkan referensi terlebih dahulu? Hal ini dimaksudkan agar kita tidak perlu langsung mengcopy-copynya kembali ya teman-teman. Jadi di sini hanya maksudnya adalah untuk mempersingkat waktu saja. Jadi jika sudah teman-teman tinggal input saja sebenarnya, kita klik cari MPWP atau F3 ya teman-teman. Jadi kita cari. Nah, ini sudah ada list yang sebelumnya kita masukkan, dan kita klik saja, dan kita bisa mengklik langkah berikutnya, yakni lanjutkan. Nah, di sini juga sama ya. Di sini karena ada 2 transaksi, kita bisa mengklik rekam transaksi, dan kita lagi-lagi mencari barang jasa, dan karena kita sudah menginput sebelumnya, kita tinggal mengklik saja, dan di sini kita samakan dengan jumlah quantity yang kita sudah pesan sebelumnya. Jika di sini adalah 40, maka kita ganti saja jumlah barangnya sebanyak 40, dan untuk harga dan PP-nya dia sudah secara langsung terotomatisasi. Lalu kita klik simpan, dan di sini karena ada 2 transaksi, maka kita cari lagi, yakni pembelian Mercury HG sebanyak 45 unit, dan kita klik simpan. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, dan teman-teman juga apabila terjadi kesalahan menginput, teman-teman bisa mengklik ubah transaksinya seperti biasa dan menggantinya. Dan jika sudah seperti ini, kita samakan apakah di sini jumlah totalnya sudah sama. Di sini ada 89.250 dan PP-nya 8925. Jika sama, maka teman-teman tinggal mengklik simpan, dan kita membuat beberapa jenis transaksi ya teman-teman. Mohon diperhatikan, karena di sini juga kadang ada contoh-contoh yang misalnya seperti ada diskon dan pembayaran uang muka. Nah, di sini pada kasus kedua, di sini kita menemukan lawan transaksi kita adalah BUMN, dan bukan merupakan pihak yang memang
diberikan wewenang untuk memungut PPN, dan di sini kita tidak memungut kepada pihak bukan pemungut PPN, melainkan kepada pemungut selain bendaharawan. Dan di sini merupakan klasifikasinya adalah 030 ya teman-teman. Di sini juga masih sama untuk faktur pajaknya adalah faktur pajak biasa, namun yang membedakan adalah kode detail transaksinya ya. Di sini lalu tanggal dokumen. Di sini kebetulan juga untuk invoice dan purchase order date-nya sama, yakni 8 Juni 2021, maka kita ganti seperti biasa 8 Juni 2021 dan kita klik enter dan kita bisa lanjutkan. Nah, kita cari lagi NPWP-nya, kita pilih saja PT Pertamina, kita lanjutkan. Dan di sini kita rekam transaksinya, kita cari di sini ada pembelian polyaluminium sebanyak 30 paket. Lalu kita klik simpan. Di sini juga ada satu transaksi lain, ini pembelian Texafon sebanyak 20 paket. Nah, jika sudah, kita samakan kembali apakah jumlahnya sudah sama, dan jika sudah sama maka kita bisa klik simpan. Sini ada, lalu kita pindah lagi teman-teman, transaksi yang ketiga dengan PT Sejahtera. Nah, di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, transaksi-transaksi tersebut boleh jadi terdapat hanya pembayaran uang mukanya saja ya, atau juga terdapat pengurangan diskon. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi jumlah PPN yang harus kita bayar nantinya. Nah, di sini karena lawan transaksinya juga kebetulan adalah PT Sejahtera atau perusahaan biasa, maka opsi detail transaksinya adalah 1 dan tanggal dokumennya adalah 14 Juni 2021. Nah, jika sudah kita bisa klik lanjutkan dan kita cari lagi NPWP-nya. Lanjutkan lagi dan kita rekam transaksi. Di sini sudah kita urut ya teman-teman, ada pembelian nitrit acid sebanyak 120 paket. Nah, di sini karena tadi saya bilang ada diskon 20 juta, maka otomatis di sini kita asumsikan bahwa karena memang tidak ada penjabaran diskonnya untuk transaksi yang mana, maka kita asumsikan tiap-tiap transaksi ini mendapatkan diskon sebanyak 10 juta ya teman-teman. Maka kita input di sini untuk diskonnya adalah 110 juta untuk pembelian nitrit acid 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu kita klik simpan, dan satu lagi untuk pembelian silikonnya juga kita tambahkan diskon sebanyak 10 juta. Maka kita klik simpan saja. Nah, jika sudah, tampilannya adalah seperti ini ya teman. Dia sudah dikurangi DPP-nya, dan untuk PP-nya adalah sebanyak 8.700.000 dengan total 95.700.000. Dan jika sudah, kita klik simpan ya teman-teman. Nah, lalu di transaksi berikutnya, di sini kita melakukan NCW Putra Malayu. Ini juga samanya lagi-lagi teman-teman, kita transaksi dengan pihak yang memang bukan pemungut PPN dengan tanggal 22 Juni 2021. Kita klik lanjutkan saja, kita cari NPWP-nya dengan CV Putra Malayu, dan kita rekam lagi transaksinya. Di sini ada pembelian metanol sebanyak 80 paket. Lalu kita klik simpan saja, dan pembelian supplier fosforik acid sebanyak 90 paket, dan kita klik simpan. Maaf ya teman, saya terpencet. Kita klik lagi, jumlah barang sebanyak 90. Nah, di sini namun ya, sepertinya di sini saya salah input ya teman. Harganya adalah 1.550.000. Berarti seharusnya di sini adalah 124 juta, dan kita klik simpan. Nah, jika sudah sama di sini, namun dengan catatan ada kita hanya membayar uang muka sebanyak 85 juta. Dengan demikian, jika opsinya seperti itu, teman-teman harus mengklik opsi di sini uang muka, yakni DPP-nya kita asumsikan setelah pengurangan uang muka yang di atas, teman-teman. Di sini DPP-nya adalah 85 juta atau yang kita bayar terlebih dahulu, dan tarifnya adalah 10% dikali dengan DPP. Dan jika sudah, kita bisa klik simpan dan kita buat faktur baru. Nah, di sini sepertinya memang kesalahan karena faktur dummy ya teman-teman, faktur dummy.
Namun memang sejatinya di sini sudah terekam transaksinya. Ya, di sini kita tinggal tambahkan lagi transaksi berikutnya. Ada dengan PT Makmur. Nah, ini juga transaksi biasa ya teman-teman. Di sini tanggalnya adalah 25 Juni 2021. 25/06/2021. Nah, kita bisa klik lanjutkan saja. Dan untuk NPWP-nya kita cari lagi PT Makmur. Rekam transaksi ini ada kita pembelian sebanyak 4 ya kalau tidak salah. Ya, bisa kita klik simpan dan di sini kita klik no karena hanya ada satu transaksi. Dan terus tunggu sebentar ya teman-teman, sebenarnya tadi saya salah menginput tanggal. Oh enggak. Baik, jika selanjutnya kita pindah lagi ke transaksi tanggal 30 Juni 2021, 30 Juni 2021, dimana ini asumsikan bahwa ini adalah transaksi terakhir, maka bisa saya asumsikan dengan 1600. Dan kita lanjutkan saja. Lalu untuk NPWP-nya kita cari untuk PT Multi, lalu kita klik lanjutkan dan kita rekam transaksinya. Di sini ada pembelian silikon sebanyak 40 paket dan kita klik simpan. Dan satu transaksi lagi ya, ini untuk pembelian merkuri sebanyak 30 paket. Jika sudah kita klik simpan dan no, kita simpan apakah ada diskon dan pembayaran termin. Jika tidak, maka kita bisa klik simpan. Oh, ini juga sepertinya ya teman-teman, karena ini nomor faktur terakhir, seharusnya tidak ada masalah ya. Nah, mungkin kita ubah saja ya teman-teman, di sini sebagai 1505, 1606. Sudah, kita klik simpan. Oke, jika sudah, maka seluruh pajak keluaran sudah selesai terinput ya teman-teman. Langkah berikutnya adalah untuk pajak masukan. Nah, di sini untuk pajak masukan teman-teman tinggal mengklik faktur. Lalu di sini ada pajak masukan dan kita lakukan secara administrasi faktur. Nah, di sini teman-teman tinggal klik juga tambah, klik rekam fakturnya. Untuk rekam fakturnya, nah untuk nomor faktur kita sudah ada pada soal di mana nomor fakturnya adalah yang tertera pada faktur pajak. Kita masukkan saja 010/100/21/786/3787. Dan untuk NPWP-nya kita cari. Di sini ada PT Surveyor 01900 110/900/21/786/3787. Dan tanggal fakturnya di sini adalah tanggal pada di bawah sini teman-teman, ya ini 11 April 2021. Namun karena di sini SPT yang kita hitung adalah bulan Juni, maka sebetulnya kita bisa masukkan yang April dengan syarat kita bisa memasukkan bulan selain Juni dengan syarat hal itu masih dalam kurun waktu 3 bulan. Ya ini karena di sini masih jangka waktunya 3 bulan, maka faktur pajak ini masih bisa dianggap sebagai kredit pajak. Namun jika sudah melewati 3 bulan, maka kita tidak bisa menginput faktur pajak tersebut ya teman-teman. Dan di sini DPP-nya kita masukkan sesuai soal, yaitu sebanyak 15 juta. Dan kita simpan jika sudah. Lalu kita masukkan kembali. Di sini ada Civil Legenda Design. Civil Legenda Design untuk nomor fakturnya 010/002 21/083 40412. Dan di sini tanggal fakturnya juga sama, ada 11 April 2021. Namun di sini masa pajaknya kita ganti dengan 6. Dan di sini ada total harga jual, di mana kita menjual sebanyak 2.350.000, maka kita kalikan saja PPN-nya dengan 10.000. Dan di sini juga kita satu transaksi lain ya teman-teman. Untuk BISNet ini karena ini bukan faktur pajak, maka kita anggap sebagai dokumen lain. Dan begitu pun dengan yang SSP ya teman-teman. Jadi kita fokus ke faktur pajak masukannya terlebih dahulu. Di sini ada transaksi dengan PT Secure Indonesia. Maaf, saya klik. Dan kita input untuk nomor fakturnya 010/002/2112/444/190. Dan di sini tanggalnya adalah 24 Mei 2021.
24 Mei 2021. Nah, kita ganti 06 dengan DPP 50 juta. Dan kita klik simpan. Nah, dengan demikian di sini sudah terinput semua untuk pajak masukannya. Oh, sepertinya saya belum mengubah ini ya, teman-teman. Untuk masalah pajak di sini ingat ya, harus diganti dengan sesuai dengan SPT, dimana kita mengisinya dengan masa SPT bulan Juni. Dan kebetulan memang faktur pajak tersebut masih bisa dianggap sebagai kredit pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah untuk dokumen lain, di mana di sini adalah dokumen lain kita berlangganan bisnet atau pada PT Supra Prima Tama Nusantara sebanyak 1.750.000. Maka di sini kita bisa klik untuk dokumen lain karena ini bukan faktur pajak. Maka kita klik dokumen lain untuk pajak masukannya dan kita input rekam. Di sini merupakan pemanfaatan JKP dari dalam negeri ya, teman-teman, kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Lagi-lagi di sini juga normal faktur jenis dokumennya. Dan di sini kita cari NPWP-nya, teman-teman. Oh ya, di sini karena juga kita sebetulnya belum menginput untuk bisnisnya atau PT Prima Tama tadi, PT Supra Prima Tama, maka kita buat lagi untuk NPWP-nya, kita asal saja, teman-teman. Maka kita asumsikan setting. Dan untuk nomor dokumen ya, kita ambil dari yang atas nomor invoice-nya, teman-teman. Kita copy saja. Dan untuk dasar pengenaan pajaknya adalah sebagaimana yang tertera pada dokumen. Ini sebanyak 1.750.000. Dan jika sudah, kita bisa klik simpan. Dan di sini ada satu lagi ya transaksi, ya ini dengan SSP. Di sini transaksinya adalah dengan pihak luar negeri. Maka kita ambil dengan perolehan dari jasa luar negeri ya, teman-teman. Pemanfaatan JKP atau kita yang sebut pemanfaatan JLN, jasa luar negeri. Maka kita masukkan sebagai satu di sini. Dan di sini adalah surat setoran pajak, teman-teman, SSP. Di sini kita ambil bahwa pemanfaatan JKP. Karena ini merupakan pemanfaatan di sini JKP ya, teman-teman, tulisannya. Di sini lawan transaksinya adalah XYZ, maka kita masukkan saja XYZ Corporation Singapura. Dengan nomor SSP-nya ada di sini juga tidak ada ya, teman-teman, nomor SSP-nya. Maka kita isi saja SSP-nya secara misalnya kita ambil dari sini saja, teman-teman, NTPN meskipun bukan. Dan di sini tanggal SSP-nya adalah tanggal 9 Juni. Maka kita ganti sebagai 09 Juni 2021. Nah, ini juga kita ganti 06 2021. Dengan dasar pajaknya kita juga di sini karena tidak tertera. Maka di sini kita masukkan jumlah pajaknya atau yang kita setorkan sebanyak 9.259.595 51 1995 atau di sini kita cari 1995 nya. Kita simpan jika sudah. Dan di sini kita juga sudah menginput keseluruhan dokumen lain. Ya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Di sini karena tidak ada NPWP karena merupakan non transaksi adalah pihak dari pihak luar negeri. Dan jika sudah, kita di sini kita perlu memposting ke dalam SPT atau kita upload terlebih dahulu. Namun yang hanya bisa kita upload adalah hanya dari faktur saja, teman-teman. Maksudnya adalah dari pajak keluaran, pajak masukan atau retur, pajak keluaran dan pajak masukan. Namun untuk dokumen lain di dalam e-faktur dummy ini masih belum bisa kita upload. Dengan demikian kita hanya mengupload transaksi-transaksi yang tadi sebagai yang sudah kita masukkan ke dalam pajak keluaran dan pajak masukan. Jika sudah, teman-teman bisa mengklik CTRL-A. Lalu di sini teman-teman bisa klik upload untuk bagian faktur pajak keluarannya. Ya, kita klik upload dan kita klik yes. Hal yang sama kita lakukan untuk pajak masukannya.
Namun lagi-lagi ya teman-teman, mohon untuk mengecek terlebih dahulu apakah jika masih ada kesalahan atau tidak, karena ketika sudah upload maka faktur pajak tadi sudah tidak bisa dirubah lagi. Maka sebelum itu kalian harus memastikan bahwa apa yang kalian input itu sudah benar. Nah, jika sudah, di sini yang kita lakukan adalah dengan mengklik SPT, di mana di sini ada terdapat posting, dan kita klik untuk masa pajaknya karena kita sedang menghitung masa pajak bulan Juni dan tahun pajaknya adalah tahun 2021. Dan kita perlu cek jumlah dokumen PK dan PM ya. Nah, jika sudah teman-teman di sini, nah jika sudah teman-teman tinggal memposting ke dalam pajak ke dalam SPT-nya. Dan di sini ada 6 dokumen PK dan 4 dokumen PM. Lalu kita klik posting saja. Dan dengan demikian data SPT sudah berhasil terbentuk ya teman-teman. Di sini lantas kita langsung cek, kita klik SPT-nya dan kita klik buka SPT. Nah, kita perlu klik lagi perbarui tampilannya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman SPT yang tadi kita sudah input atau kita posting. Dan di sini teman-teman bisa klik dan buka SPT-nya untuk diubah. Dan jika sudah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini ada formulir. Misalnya tadi kita menginput transaksi A2 ya. Di sini ada beberapa tuh transaksi A2 atau yang transaksi dengan pembelian dan transaksi PM. PM-nya di sini ada di B2, B2 ya. Dan di sini ada SPT misalnya B3. B1-nya ya seperti ini. Dengan seksi aja. Baik, jika sudah, teman-teman yang perlu kita cek adalah di formulir 11 AB. Nah, di sini ya teman-teman, karena di sini kita bukan merupakan perusahaan retail, maka penyerahan dalam negeri faktur pajak yang dihubungi ini kita tidak perlu isi, dan ini juga secara otomatis sudah terinput ya. Dan kita pindah ke bagian 2 juga sebenarnya sudah terisi otomatis. Namun di sini ada yang perlu kita input, ini untuk kompensasi atau pajak masukan lainnya. Nah, di sini pada soal tertera bahwa terdapat jumlah pajak yang harus kita masukkan juga. Di sini kelebihan bayar sebanyak 5 juta akibat pembetulan ya. Maka di sini kita masukkan ke dalam pembetulan SPT PPN masa pajak, yakni pada bulan 2 tahun 2021 sebanyak 5 juta rupiah. Dan jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Dan langkah terakhir kita perlu lakukan adalah untuk pengisian formulir induknya. Nah, kalau tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, 1 bagian 2 3. Baik teman-teman, jika sudah tadi ya kita memastikan SPT AB-nya atau 11 AB-nya sudah akurat atau sudah benar, maka kita pindah ke dalam SPT ya, formulir induk atau 11. Dan di sini kita pastikan bagian 1 dan bagian 2. Dari bagian 1 ini merupakan penyerahan barang dan jasa yang mana kita tadi kita peroleh dari penyerahan PK ya, PK pajak keluaran dan pajak masukannya. Di sini kita lihat ya bahwa di sini untuk jumlahnya ini terdapat kurang bayar sebesar 35.798.081. Dan oleh karena itu kita perlu membuat SSP-nya. Maka di sini yang kita perlu lakukan adalah dengan mengklik SSP dan kita tambahkan. Dan di sini kita klik saja. Dan untuk jenis setorannya yakni 100. Dan tanggalnya kita asumsikan bahwa karena ini SPT bulan Juni, maka batas penyetoran adalah tanggal 15 bulan berikutnya atau tanggal 15 2021. Dengan demikian NTPN-nya juga karena tidak tertera, maka kita asumsikan karena NTPN ini adalah kombinasi antara angka dan huruf, maka kita asumsikan seperti ini. Dan nilainya adalah tentu saja nilai yang sesuai dengan nilainya ya. Sebentar ya teman-teman. Tadi kita angkanya terhalang ya teman-teman, kita buat lagi dengan NTPN sebanyak 35.798.081. Dan di sini kita buat 15/7 bulan 21. Jenis pajaknya adalah setoran PPN dalam negeri dan setorannya adalah setoran masa PPN.
Dan jika sudah, kita klik simpan dan kita tutup. Dan di sini juga untuk bagian 2H ini adalah untuk lebih bayar sebetulnya ya teman-teman. Dan karena ini kurang bayar maka kita tidak perlu isi. Dan di sini ada kegiatan membangun sendiri. Di sini sebetulnya saya sudah hitung juga ya teman-teman. Di sini kita ada soal, pada soal terdapat PPNKMS atau kegiatan membangun sendiri, di mana diperoleh 175 juta itu dari angka biaya membangun dan 330 jutanya itu dari harga perolehan. Maka yang perlu kita lakukan adalah dengan mengurangi harga perolehan dari biaya membangun itu, di mana 875.000 dikurangi 330, dan ini merupakan 545 juta sebagai DPP-nya. Dan kita kalikan dengan 20% sebagai tarik KMS dan dikalikan dengan 10%. Atau yang sebetulnya kita peroleh angkanya sebetulnya 10.900.000 ya teman-teman, atau 2% dari 545 juta ini. Dan demikian kita buat SSP-nya juga. Di sini kita pilih kode jenis pajaknya sama ya, PPN dalam negeri, dan kode jenis setorannya di sini ada setoran kegiatan bangun sendiri atau 103 kodenya, dan tanggalnya kita asumsikan sama. Ini karena pada tanggal berakhirnya penyetoran, maka kita buat NTPN-nya sebagai berikut. Kita asal juga dengan nominal sebanyak yang tertera ya teman-teman. Dan jika sudah, kita bisa klik simpan. Dan di sini sudah terinput ya. Dan di sini karena tidak ada pembayaran kembali ataupun pajak barang mewah, maka kita bisa abaikan saja. Di sini juga saya sudah isi di mana kelengkapan SPT ini sudah terdapat 11 AB atau yang tadi kita lihat kompilasinya. Lalu kita karena tidak ada A1 ini merupakan kegiatan ekspor ya teman-teman. Kita tidak ada kegiatan ekspor, dan di sini juga A2 kita tidak ada. Dan di sini B1 ini merupakan kegiatan impor. Kita tadi memanfaatkan dari XYZ ya, XYZ Singapura atas JLN atau jasa luar negeri, dan B2 kita melakukan pembelian atas barang-barang yang tadi kita peroleh waktu pajak ya teman-teman. Dan di sini B3 juga tidak ada karena tidak ada barang-barang yang memang terkena pembebasan pemungutan ya teman-teman. Dan di sini terdapat SSP PPN, dan di sini kita bisa ambil dari Kyoto sebagaimana alamat yang tertera pada profil PKP ya teman. Profil PKP di sini ada Kyoto. Oh, di sini rupanya Jakarta ya teman. Maaf, kita ganti sebagai Jakarta. Jakarta, tanggalnya ya, tanggal terakhir penyetoran, dan nama jelasnya adalah Daniel sebagai penanggung jawab atau manajer teksnya. Kita peroleh dari sini teman-teman. Ya. Lalu kita klik simpan. Dan jika sudah, sebenarnya teman-teman bisa mengambil untuk mencetaknya, bisa membuka SSPT dan kita klik buat file CSV dan PDF SPT-nya. Namun dalam soal kali ini karena kita mengerjakan lewat e-faktur dummy, maka saya tidak bisa membuat video mengenai pembuatan CSV-nya. Dan berakhirlah sudah video mengenai tutorial penggunaan e-faktur ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.